Halo adik-adik, kembali lagi di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika untuk mengikuti UTBK Fisika ya. Kita lihat soal yang pertama. Gambar berikut menunjukkan lintasan lingkaran pada bidang datar yang radiusnya 300 meter ketika sebuah mobil bergerak pada lintasan itu dengan kecepatan berarah ke timur. Mobil mengalami percepatan 3 meter per second kuadrat berarah ke selatan. Saat itu mobil bergerak Oke. Mobil bergerak melingkar berarti ketika kecepatannya ke arah timur dan arah percepatannya ke arah selatan, maka udah pasti mobil berada di titik A misalnya ya. Dengan kecepatannya selalu menyinggung lintasan lingkaran V yang arahnya ke timur dan percepatannya itu ke selatan supaya menuju pusat lingkaran dengan besarnya percepatan sebesar percepatan sentripetal ya. Dengan percepatan sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R jari-jari lingkarannya, maka besarnya kecepatan itu sama dengan akar dari percepatan sentripetal kali jari-jari, sama dengan akar dari 3 kali 300 meter atau sama dengan 30 meter per second. Jadi besarnya kecepatan 30 meter per second dan berputar searah putaran jarum jam ya. Jadi searah putaran jarum jam. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah pistol mainan dapat menembakkan proyektil setinggi H dari tanah ketika pistol mainan itu diarahkan vertikal ke atas. Jika pistol mainan itu diarahkan dengan sudut 60 derajat terhadap tanah, jarak horizontal terjauh yang dicapai proyektil adalah, kita anggap gesekan udara diabaikan. Jadi kita ketahui bahwa ketika suatu proyektil atau peluru ditembakkan dengan kecepatan V0, maka proyektil itu akan mencapai titik tertinggi ya, dengan ketinggiannya misalnya H seperti yang diketahui di soal. Ini titik tertinggi. Nah, maka dengan besarnya H itu diberikan oleh V0Y kuadrat dibagi 2G. V0Y kuadrat bagi 2G. Dengan V0Y itu sama dengan V0, maka H-nya sama dengan V0 kuadrat per 2G. Jadi V0 itu sendiri kecepatan awalnya sama dengan akar 2 kali G kali H. Kemudian proyektil yang sama ditembakkan dengan kecepatan awal V0 tetapi pada sudut 60 derajat. Maka ketinggian maksimumnya bukan lagi H tetapi Y max misalnya. Maka Y max nya sama dengan V0Y kuadrat dibagi 2G. Tetapi V0Y itu sendiri sama dengan V0 sin 60 derajat ya. Jadi ini V0Y dengan besarnya V0 sin 60 derajat. Maka ini kita ganti menjadi V0 sin 60 derajat kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, V0 nya itu kita ambil sebesar 2 akar 2 kali G kali H. Maka Y max nya sama dengan akar 2 kali G kali H kali setengah akar 3 kuadrat dibagi 2G atau sama dengan 2 kali G kali H kali 3/4
dibagi 2G. 2G nya kita coret, maka kita dapatkan Y max sama dengan 3/4H. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Andi yang bermassa 100 kg berdiri berhadapan dengan Eko yang bermassa 50 kg di permukaan es yang licin dan datar. Andi lalu mendorong Eko dengan gaya mendatar sebesar F. Maka apa yang terjadi? Kejadian ini dapat kita gambarkan seperti yang ditunjukkan ya. Misalnya A ini adalah Andi yang bermassa 100 kg, sedangkan B adalah Eko yang bermassa 50 kg. Pertama, Andi mendorong Eko dengan gaya F. Berarti Andi memberikan gaya aksi ya, sebesar F. Maka Andi akan merasakan gaya reaksi dari Eko. Jadi gaya aksinya F, besar gaya aksinya F, dan besar gaya reaksi juga sama, yaitu F ya. Jadi ketika Andi mendorong Eko dengan gaya F, maka Andi pun akan terdorong dengan gaya F, yaitu disebut dengan gaya reaksi. Jadi keduanya mengalami gaya yang sama, yang besarnya F. Maka keduanya masing-masing akan terdorong dengan percepatan sebesar A sama dengan resultan F yang bekerja pada kedua anak ini, yaitu Andi dan Eko, dan dibagi dengan massanya. Maka percepatan Andi itu adalah F bagi 100 dan percepatan Eko itu sama dengan F bagi 50. Maka kesimpulannya, percepatan Eko ya itu sama dengan 2 kali percepatan Andi dan sama-sama terdorong ke belakang. Jadi percepatan Eko ya, Eko mundur dengan percepatan yang besarnya 2 kali percepatan Andi juga mundur. Oke, jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang keempat. 5 resistor disusun membentuk rangkaian seperti gambar di bawah. Rasio besar disipasi daya pada R3 terhadap besar disipasi daya R5 adalah. Soal ini kita selesaikan pertama dengan mencari hambatan pengganti dari rangkaian ya. Dan dari gambar kita ketahui bahwa R2, R3 dan R4 tersusun paralel ya. Paralel. Maka hambatan pengganti paralelnya untuk R2, R3, dan R4 kita cari dengan menggunakan 1/Rp sama dengan 1/R tambah 1/2R tambah 1/3R, atau sama dengan 6 tambah 3 tambah 2/6R. Maka Rp nya sama dengan 6R/11. Maka rangkaian ini menjadi rangkaian seri antara R1, Rp, dan R5, sehingga hambatan totalnya itu sama dengan total hambatan seri dari R1, Rp, dan R5, yaitu R1 tambah Rp tambah R5 sama dengan R tambah 6R/11 tambah R5 nya 2R. Kita samakan penyebut dengan 11, maka R totalnya sama dengan 11R tambah 6R tambah 22R bagi 11, atau sama dengan 39R/11. Oke, maka kuat arus yang mengalir dalam rangkaian, misalnya I, kuat arus yang keluar dari sumber tegangan atau mengalir dalam rangkaian, itu adalah I sama dengan V total dibagi dengan R total.
atau sama dengan E bagi 39R bagi 11 atau sama dengan 11E per 39R. Maka tegangan pada ujung-ujung resistor R1 yaitu V1 sama dengan I1 kali R1, dengan I1 itu sama dengan I5 sama dengan I, maka V1 nya sama dengan 11E bagi 39R kali R1 nya R, maka sama dengan 11E per 39, dan V5 nya itu sama dengan I5 kali R5 sama dengan 11E per 39R kali 2R, maka sama dengan 22E per 39. Maka tegangan pada ujung-ujung resistor R2, R3, dan R4 yaitu V2, 3, 4 itu sama dengan V total kurang V1 kurang V5 itu sama dengan E kurang 11E per 39 kurang 22E per 39 atau sama dengan 39E kurang 33E per 39, maka V2, 3, 4 itu sama dengan 6E per 39. Sedangkan karena tersusun paralel, maka V2 itu sama dengan V3 sama dengan V4, yaitu sama dengan V2, 3, 4 itu sama dengan 6E per 39. Maka daya pada resistor R3 P3 itu sama dengan I, kita pakai rumus V3 kuadrat bagi R3 ya, pakai rumus itu V3 kuadrat bagi R3 itu sama dengan 6E per 39 kuadrat dibagi R3 nya 2R, dan daya disipasi pada resistor 5 R5 itu sama dengan V5 kuadrat bagi R5, jadi sama dengan V5 nya 22E ya, 22E per 39 kuadrat bagi R5 nya 2R, maka P3 per P5 sama dengan 6E per 39 kuadrat per 2R kali 2R bagi 22E per 39 kuadrat. Ini kita coret, maka kita dapatkan 6E per 39 kali 39 per 22E pangkat 2. Ini kita coret 39 nya, E nya juga kita coret, kita dapatkan 3 per 11 kuadrat ya, 3 per 11 kuadrat atau 9 per 121. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang kelima. Pada T sama dengan 0 second, bola ditendang dari tanah.
pada T sama dengan 3 second, posisi bolanya 75 meter di atas tanah, dan pada jarak horizontal 90 meter dari posisi saat ditendang. Gesekan udara diabaikan, dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Hitung jarak horizontal yang ditempuh bola ketika jatuh kembali ke tanah. Ini adalah soal kita selesaikan dengan menggunakan konsep gerak parabol ya. Jadi suatu bola misalnya ditembak dengan kecepatan V0 membentuk gerak parabol ya. Membentuk gerak parabol. Kemudian misalnya pada saat T sama dengan 3 second bola berada di titik A misalnya. Titik A ini ketika T sama dengan 3 second, maka Y-nya itu sama dengan 75 meter, sedangkan X-nya ini sama dengan 90 meter. Ini sama dengan X ketika waktunya 3 second. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus X sama dengan Vx kali T. Maka Vx nya ini sama dengan X per T, atau sama dengan 90 per 3 atau 30 meter per second. Karena V0x sama dengan Vx, maka V0x nya sama dengan 30 meter per second. Kemudian untuk posisi vertikalnya, Y sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat. Ketika T-nya 3 second, Y-nya 75 meter, maka ini 75 sama dengan V0Y kali 3 min 5 kali 3 kuadrat. Maka ini kita bisa tulis menjadi 75 sama dengan 3 V0Y min 45. Maka kita dapatkan 120 sama dengan 3 V0Y, atau V0Y nya sama dengan 40 meter per second. Nah, ditanya jarak mendatar ya, bola ketika sampai di tanah berarti, maka R, misalnya R dari posisi ditendang sampai jatuh lagi ke tanah R. Kita gunakan rumus R itu sama dengan 2 kali V0x kali V0y dibagi gravitasi, apa sama dengan 2 kali 30 kali 40 dibagi 10. Maka R-nya kita dapatkan, ini coret, sekitar 240 meter ya. Jawabannya C. Oke, untuk soal yang ke-6, sebuah beban digantung dengan 3 cara seperti gambar di bawah. Hubungan besar tegangan tali T1, T2, dan T3 yang tepat adalah, misalnya ini sistem 1, sistem 2, dan sistem 3. Untuk sistem 1 ya, pada gambar 1 kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada beban, yaitu ada Mg dan ada T1. Maka pada gambar 1 berlaku resultan Fy sama dengan 0, T1 kurang Mg sama dengan 0, maka T1 besarnya sama dengan M kali G. Sedangkan untuk gambar 2, misalnya ini, kita misalkan ini besarnya T ya, maka kita uraikan menjadi T cos 27 derajat pada sumbu X, dan pada sumbu Y nya T sin 27 derajat, dan ada berat beban Mg. Maka pada titik A ya, berlaku ya, untuk gambar 2, resultan F pada sumbu X sama dengan 0, yaitu sama dengan T cos 27 derajat kurang T2, atau T2 sama dengan T cos 27 derajat. Nah,
maka T-nya sama dengan T2 per cos 27 derajat. Dan resultan F pada sumbu Y sama dengan 0, yaitu sama dengan T sin 27 derajat kurang MG sama dengan 0, atau T sin 27 derajat sama dengan M kali G. Kita masukin T-nya yaitu T2 per cos 27, maka menjadi T2 per cos 27 kali sin 27 derajat sama dengan M kali G, atau T2 kali tan 27 derajat sama dengan M kali G, maka T2 nya sama dengan MG per tan 27 derajat, atau sama dengan 1/96 mg ya. 1/96 mg. Sedangkan untuk gambar 3, itu gambar 3, kita uraikan juga gaya-gaya yang bekerja, yaitu ini ada mg, kemudian ini misalnya T4 ya, misalnya T4. Kemudian T4 nya kita uraikan menjadi T4 cos 27 dan T4 sin 27, dan T3 nya kita uraikan jadi T3 cos 27 dan T3 sin 27 derajat. Maka pada sumbu X, resultan F pada sumbu X sama dengan 0, yaitu sama dengan T4 cos 27 derajat kurang T3 cos 27 derajat. Maka T4 itu sama dengan T3. Kemudian resultan gaya pada sumbu Y ya, resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0, yaitu sama dengan T3 sin 27 tambah T4 sin 27 kurang MG sama dengan 0 ya. Karena T4 itu sama dengan T3, maka kita bisa tuliskan menjadi 2 T3 sin 27 derajat sama dengan M kali G. Maka T3 nya itu sama dengan M kali G dibagi 2 kali sin 27 derajat. Besarnya sama dengan 1,1 mg. Maka dari ketiga besar ini, T1, T2 dan T3, kita simpulkan bahwa T2 yang paling besar, kemudian disusul T3 dan terakhirnya T1 ya. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Gambar berikut menunjukkan garis medan listrik di antara dua muatan berlawanan tanda. Besar potensial listrik terbesar terdapat pada titik. Nah, dari 4 titik pada gambar ya, yaitu titik 1, titik 2, titik 3 dan titik 4 ya, potensial yang paling besar yaitu pada titik 1 dan titik 3 ya, titik 1 dan titik 3, karena paling dekat dengan kedua muatan. Dan besar potensialnya sama ya, antara titik 1 dan titik 3, karena jarak titik 1
kemuatan positif sama dengan jarak titik 3 kemuatan negatif, tetapi dengan catatannya besar muatan positif dan negatif ya pada soal sama besar. Maka jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-8. Perhatikan grafik di bawah. Grafik tersebut adalah menunjukkan ya, ini kan adalah grafik antara sumbu X dan sumbu Y menghasilkan garis linear seperti yang ditunjukkan. Nah, untuk option A, kecepatan terhadap waktu dari benda yang bergerak lurus, itu grafiknya adalah untuk A itu grafiknya adalah ini V dan T, maka grafiknya lurus untuk GLB. Sedangkan untuk B itu grafik energi potensial terhadap pegangan itu nggak ada. Terus yang C, grafik antara muatan dengan potensial itu menghasilkan kemiringan grafik Q dan V ya. Ini merupakan energi potensial. Itu sama dengan setengah Q kali V. Yang D nya, besar gaya listrik antara dua partikel bermuatan terhadap jarak. Berarti ini R, ini F. Grafiknya adalah nih, grafiknya eksponensial. Sedangkan yang E, percepatan sebuah benda yang bergerak harmonik terhadap simpangannya. Jadi ini percepatan gerak harmonik sederhana dan simpangannya X, maka grafiknya seperti yang ditunjukkan. Maka jawabannya untuk pertanyaan ini adalah yang benar adalah C. Kita lihat soal yang ke-9. Berdasarkan tabel berikut, besaran yang memiliki dimensi yang sama adalah, pertama kita lihat usaha ya. Usaha itu sama dengan simbolnya W ya, sama dengan gaya dikali titik dengan perpindahan, maka satuannya Newton kali meter atau sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Maka dimensinya M L pangkat 2 T pangkat min 2. Yang kedua, momen inersia simbolnya I itu sama dengan mr kuadrat. R itu jarak dari partikel ke porosnya, maka sama dengan ini kilogram kali meter pangkat 2, dimensinya ml pangkat 2. Sedangkan yang ketiga, momentum sudut itu L itu sama dengan I kali omega ya, dengan I itu momen inersia di nomor 2 itu, maka sama dengan kilogram meter pangkat 2 dikali radian per second atau sama dengan kilogram meter pangkat 2 per second atau sama dengan ml pangkat 2 T pangkat min 1. Yang keempat, momen gaya simbolnya tau itu sama dengan R cross F ya, gaya. R ini adalah posisi dari titik kerja gaya ke poros dikali silang dengan gaya atau sama dengan meter kali Newton atau sama dengan kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2. Dimensinya ml pangkat 2 T pangkat min 2. Yang kelima, energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat, yaitu sama dengan kilogram
meter per second pangkat 2 atau sama dengan ml pangkat 2 T pangkat minus 2. Maka dari besaran 1 sampai 5 dimensinya sama adalah usaha, momen gaya, dan energi kinetik ya. Jadi jawabannya 1, 4, dan 5 ya, 1, 4, dan 5 ya, D. Oke, kita lihat soal yang ke-10. Dua partikel bermuatan masing-masing Q1 dan Q2 serta bermasa masing-masing M1 dan M2 terletak di ruang bebas. Jika resultan gaya tiap partikel itu 0, maka dapat disimpulkan bahwa pada soal ini ada dua gaya yang muncul dari sistem massa dan sistem muatan ya. Gaya gravitasi yang dihasilkan oleh dua massa adalah yang pertama, gaya gravitasi yang dihasilkan sistem itu adalah Fg sama dengan min G kali M1 M2 per R kuadrat. Sedangkan gaya listriknya yaitu gaya listrik yang terjadi antara kedua muatan, yaitu FL misalnya, itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Agar massa tetap diam di bawah pengaruh kedua gaya, maka gaya totalnya harus sama dengan 0 ya, resultan F-nya harus sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan min G kali M1 kali M2 per R kuadrat sama dengan ditambah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat sama dengan 0. Kondisi ini terjadi jika Q1 kali Q2 itu harus lebih besar 0. Kondisi ini terjadi jika berlaku Q1 kali Q2 lebih besar sama dengan 0. Artinya muatan ya, Q1 dan Q2 harus memiliki tanda yang sama. Boleh positif dan positif, boleh negatif dan negatif. Maka jawabannya B ya. Jadi Q1-nya negatif dan Q2-nya juga negatif. Jika Q1-nya positif, maka Q2-nya juga harus positif, sehingga sistem dalam keadaan seimbang.